Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di hari ini, hari pertama. Kita melanjutkan level kedua, stage 2. Oke, bahasan kita hari ini sudah mulai teknis dan agak lumayan serius karena kita akan mulai masuk ke dunia core-nya. Oke, nah kita review dikit apa yang kita lakukan kemarin. Kemarin tuh kita udah nunjukin tentang project besarnya kita. Jadi output belajarnya kita itu mudah-mudahan terukur dan ada sesuatu yang dihasilkan. Jadi basic knowledge waktu kita belajar di stage pertama itu saya rasa untuk menyamakan frekuensi bicara, frekuensi diskusi, dan sebagainya. Nah sekarang kita akan mulai masuk ke ranah yang lebih teknis, lebih serius, gitu kan ya. Mudah-mudahan ini jadi cikal bakal Anda bisa menseriusi dunia programming nantinya dan bisa kelihatan apa dan kemana arah obrolan kita. Baik, nah di sini kita kemarin sudah mulai membicarakan tentang pemanfaatan teknologi kekinian yang ada di luar sekitaran kita untuk kita ekstrak data dan kita analisis. Namun saya betul-betul mengajak teman-teman mengolah dari raw data mentah, sampai kemudian kita bisa menyajikannya di presentation view di web, di halaman web ya, seperti itu. Sehingga core-nya kita adalah menyiapkan dulu tempat atau sentral data, di mana si data-data mentah tadi kita akan coba formulasikan untuk dianalisa lebih jauh, gitu kan ya. Nah, di sini kita akan melihat kondisi datanya kita ya di sesi pertama ini. Kondisi datanya kita itu kita tarik lewat lewat dunia online sana, antara dunia sosial media maupun news media ya. Di sini saya sudah siapkan skrip. Nah, kita tidak akan dulu ke skrip ini. Kita akan lompat dulu melihat structure data untuk kemudian kita olah dan siapkan sisi database-nya. Nah, kita akan biarkan dulu dia berjalan beberapa saat. Oke, data udah mulai ketarik. Nah, ini kita akan hentikan. Oke, dan mari kita analisa output dari hasil crawling data barusan. Oke. Baik, nah di sini kalau kita perhatikan data pertama ini yang paling atas adalah data kategori pencarian subjek dan juga topik yang ada di dunia sana. Jadi berita itu kan banyak banget gitu kan ya. Kalau kita tarik semua juga kurang begitu efisien, kecuali kalau memang kita punya kebutuhan untuk mengolah data yang luar biasa masif dan besarnya. Nah, karena sangat besarnya itulah, maka kita filter data itu berdasarkan kategori yang mau kita analisa. Nah, muncullah kemudian baris pertama ini, saya memfilter data untuk mengerucutkan informasi hanya ke 5 kategori ini. Ya. Baik, nah ini kita coba ulangi ya. Datanya mungkin yang lebih akurat ke era sekarang. Oh, tapi itu dari database. Nah, mungkin saya coba intervensi langsung ke database-nya. Bentar ya. Bentar ya, saya coba kondisikan dulu. Mungkin teman-teman tidak akan melihat apa-apa karena ini datanya yang nanti teman-teman akan olah lebih detail. Jadi baiknya ini di hidden dulu. Halo, selamat datang dengan Mas siapa ini? Kang Willy. Apa kabar Kang Willy? Baik, saya akan ganti datanya. PSBB, Corona, COVID. Nah, satu lagi deh. Kita masukin ada data Jakarta. Kosong, create sekarang. By 2.
Update-nya sekarang. Oke. Kita kembali ke script-nya kita. Perhatikan. Saya melakukan update. Nah, data yang kita tarik jadi lebih spesifik ke kekinian ya. Oke, kita biarin dulu datanya. Untuk kemudian nanti kita analisa ya. Save, tak cancel. Cus. Baik, data baris pertama menunjukkan bahwa yang kita akan tarik adalah datanya PSBB dari berita-berita dan juga dari status di Twitter, Corona, COVID, dan Jakarta ya. Dan inilah dia datanya, hasil tarikannya adalah ini, ada cukup banyak ya. Dan kalau diperhatiin mas susah lah untuk menganalisanya ya. Jadi kalau ngelihatnya begini mas sulit buat menganalisanya sehingga kita perlu kemampuan mengekstraksi. Namun dari sekian data mentah yang ada, kita akan melihat ada beberapa yang bisa kita analisa nanti dari sisi berapa banyakkah kemunculannya. Datanya, siapa yang kemudian melontarkannya, sumber datanya dari mana, gitu ya, apakah dia sosial media ataukah dari news media, gitu ya, atau media online lainnya. Dan kemudian berikutnya lagi tentang kapan itu kemudian dimunculkan beritanya. Nah, kan ya seperti itu. Nah, maka dari itu kita coba analisa. Dia ya. Data dari analisanya kita itu sudah saya coba kelompokkan, itu ada di bagian ini data dari ini ya. Ini yang pertama muncul. Terus perhatikan di sini. Ada created ad, ini yang pertama berarti ya. Ada yang kedua. Jadi ada perulangan sebetulnya. Nah, dari perulangan itu kita akan coba mengekstrak informasi ini untuk memfilter mana ya field mana yang mau kita tarik. Nah, itu dia. Field mana yang mau kita tarik. Oke, yang pertama tentu dalam dunia apa? Dalam dunia data ya, yang harus kita tarik tentu informasi penting adalah waktu, ya kan ya. Oke, created ad ini kita akan coba ambil. Maaf. Nah, ini tak filterkan. Lanjut. Oke, jadi dapat nanti informasi waktu ya. Oke, yang kedua yang kita akan ambil adalah teks tuh. Karena di sini ada informasi kan. RT berarti retweet dari si ini yang bunyinya adalah demikian kan ya. Nah, tahu apa tuh? Oke, teks kita akan ambil. Kemudian berikutnya lagi. Oke, ada yang penting nih. Ada informasi, ini dia, ada name, ada screen name, ada location. Cakep kan? Nah, kita jadi bisa tahu, oh yang memberikan informasi ini datang dari Jakarta Barat. Namanya Dana Muhammad. Nah, sok siapa yang punya nama itu. Jadi kalau kita perhatikan name sama screen name ini agak beda ya. Name itu profile nama lengkapnya dia. Screen name ini tampaknya yang jadi nickname-nya ya. Nah, oke, jadi kita akan ambil dua ini, name sama nickname. Oke, artinya yang sedang saya lakukan ini adalah menarik informasi, ibaratnya nyari jarum dalam jerami gitu kan ya. Sehingga nanti si yang kita temukan ini valuable untuk kita olah lebih jauh. Location, bisa banyak-banyak lah ya. Nah, dari followers kita bisa mengetahui nanti dia robot atau bukan kan ya. Dari friend count-nya juga bisa kita cek. Tapi kita biarin dulu aja. Oke, kemudian mana lagi ya? Profile itu nggak perlu. Oke, udah nih cukup. Masih gini datanya tuh. Ya dari yang kita peroleh itu ini yang kita bisa dapatkan. Ya kan ya? Jadi itu akan berulang pasti. Ya kan ya? Itu akan berulang. Nah kita cek ini ada data yang ini nih. Saya coba filter ada sesuatu yang khusus kayaknya. Oke. Ah ini dia juga penting ternyata. Jadi ada kita cek ya di sini ada berita yang pertama.
Berita pertama ini menyebutkan apa nih? Aduh, bahasannya apa iki? Yang manusiawi aja ya. Artinya di ini ya, di expanded URL ini kita akan analisa itu benar nggak URL-nya. Yang agak-agak, ini dia. Apa iki? Tak create berarti pakai created add ya. Nah, sip, ini dia. Lanjut, yang rada-rada mendekati ke obrolan kita tadi. Oke. Oh ini, baru masuk nih tadi ya, beritanya kan Habib Umar Assegaf. Oke, ini boleh nih ya. Kita lihat, kita validasi beritanya. Oke. Ini ada URL di sini, tapi kayaknya nggak terlalu clear ya. Kita ambil yang tadi, yang di ini dia nih. Extended, nah ini nih, dia nih. Kita akan fokus di sini ya. Ada URL, kita akan cek. Saya akan buka browser. Oke, kita buka satu lagi sebelahnya. Tadi kan ada URL sama ada expanded URL. Expanded URL ini apa gitu kan ya. Dan mana yang lebih valid. Oke, kita cek. Ternyata itu dari URL yang sama ya. Jadi ada engine URL yang kemudian ditarik di bagian URL, tapi kalau dilihat validitasnya itu yang expanded URL yang lebih realnya, lebih nyatanya. Jadi t.coin itu ibaratnya kayak link doang, link yang reverse ke sini. Jadi yang rasanya perlu kita ambil bukan yang URL-nya tapi yang expanded URL. Nah, kan gitu ya. Nah, hal kayak gitu yang teman-teman bisa coba asah terus untuk meminimalisir pengambilan data yang tidak seharusnya diambil. Oke, cukup sementara itu dulu yang paling penting. Sisa yang lainnya sambil jalan ya. Oke. Berarti paling tidak kita butuh informasi ini ya. Created add dapatnya waktu. Kita identifikasi kan. Berarti ini kita mulai identifikasi tentang tipe datanya. Berarti ini tulisan ya. Oke. String. Ini juga kok string sih? Ini date time ini. Date time ya. Date time. Ini adalah string. Ini juga string. Hampir rata-rata string ya. String. Cuman dari sekian banyak ini nggak terlalu panjang ya. Teks ini bisa panjang karena ini judul. Saya tandain begini, nama nggak terlalu panjang. String name juga terlalu panjang. Location juga pendek. Ini juga yang expanded URL bisa panjang. Oke. Bayang ya. Nah ini adalah awal mula cerita yang akan saya bawa di hari ini, yaitu menyiapkan sambil berkenalan buat teman-teman yang baru dengan si database MySQL. Oke, jadi database MySQL itu hanya wadah doang, dan teman-teman cuma perlu memastikan kita menyiapkan wadah yang benar untuk menampung data yang valuable, bernilai ya. Baik, tadi di grup saya titip pesan buat teman-teman untuk menghidupkan terlebih dahulu si XAMPP-nya. Maksudnya adalah bagi yang baru-baru ya, XAMPP ini kan adalah panel control administrator. Jadi panelnya admin di dalam satu mesin server untuk memastikan servernya ready menjalankan aplikasi web lengkap dengan database-nya. Nah, kita udah belajar banget di awal tentang adanya keterlibatan beberapa teknologi. Untuk web itu ada Apache sebagai web server, harus kita hidupkan. Yang kedua ada MySQL, untuk database-nya harus kita hidupkan. Dan portnya untuk yang Apache rata-rata di 80. Oke, untuk MySQL itu biasanya di 3306. Nah, dengan kita sudah menghidupkan ini, memungkinkan nih buat kita masuk ke panel
pengelolaan database. Nah, ini yang kita akan lakukan. Kita akan panggil si panel pengelolaan database dengan nama php_myadmin. Oke, untuk memastikan bahwa ini tidak ada masalah, kita tinggal klik adminnya. Nah, kalau saya bermasalah, karena php_myadmin itu by default akan ngejar ke port 80, sementara port 80 saya nggak hidup. Jadi saya harus tambahkan port di belakangnya. Oke, baik ya. Udah satu tahapan sudah kita lalui. Nah, berikutnya kita akan mulai menyiapkan database. Oke, siap. Database itu yaitu yang ini, yang tandanya ada tanda, kita kelihatan terlalu kecil mungkin ya, saya gedein. Tanda tabung ya itu ya. Nah, ini kita akan create yang semacam beginian dengan cara saya akan masuk ke basis data. Kalau di Windows nggak banyak ribet ya tentang username, password masuk ke sini ya. Tapi nanti saya akan tunjukkan bahwa penting buat Anda juga memperhatikan aspek user and password ke dalam MySQL-nya. By default, user yang dipakai langsung ke MySQL-nya adalah root dengan password-nya adalah kosong. Jadi untuk kebutuhan development sendiri cukup ya. Baik. Nah, kita akan olah data apa kita akan siapkan database-nya. Tidak ada standarisasi tentang pemberian nama, namun saya biasanya selalu membawakan unsur DB ya. Nah, di sini kita akan melakukan DB data science. Oke. Nah, kita create. Baik ya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan dulu banget itu ya nih, bahwa secara hierarki saat kita berbicara mengenai database itu ibaratnya begini kurang lebihnya. Kalau ini kita sebut dengan MySQL-nya. MySQL itu kan engine database-nya ya. Di dalam engine MySQL ini akan memungkinkan dibentuk sejumlah database ya. Bisa ada DB1. Nah, ini penting karena ini pengalaman pribadi aja. Dulu tuh bingung gitu tentang hierarki database itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi sangat mungkin banyak sekali database terdefinisi di dalam satu MySQL. Ini penting ya. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kalau saya punya satu aplikasi mau dibuat, maka saya harus install lagi XMPP-nya. Itu keliru ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah misalkan DBA gitu kan ya. Yang kuning nih DBB. Nah, ini besar kecilnya menunjukkan bahwa datanya bisa beragam macam gedenya gitu kan ya. DBC, DBD, dan ada DBE misalkan ya. Nah, kemudian hierarki berikutnya lagi, tingkatan berikutnya lagi, bahwa dalam satu database ini akan sangat mungkin dia mengandung sejumlah tabel kan gitu ya. Akan sangat mungkin dia mengandung sejumlah tabel. Nah, ini tak gambarkan, ada tabel-tabel nih perdalamannya. Oke, macam-macam lah. Oke, nah berarti saat kita akan mendesain satu buah aplikasi itu, kita harus paham betul bahwa nanti itu semua data ini akan tersimpan dalam satu database ini ke beberapa kelompok tabel. Nah, penting bagi kita untuk menganalisa dan memisah-misahkan tabel-tabel itu ya berdasarkan kelompok-kelompok informasinya. Jadi tidak ada batasan berapa tabel yang akan dibuat kecuali batasannya kita define sendiri, yaitu ini mau nyajiin informasi apa dan ada berapa entitas informasi yang akan tersajikan. Contoh ya, paling tidak untuk satu aplikasi itu akan ada entitas user, maka akan ada table user. Kedua, paling tidak akan ada identitas atau entitas tentang hak aksesnya, berarti ada role-nya. Ya, role-nya si user ini sebagai apa, sehingga nanti kita bisa memberikan halaman tertentu kepada kelompok user tertentu. Ya kan, ya enggak mungkin kan ya user biasa gitu ya, dia bisa ngutak-ngatik aplikasi kan repot, ya kan ya, itu harus admin. Nah, dua ini aja yang paling kerasa. Ini harus dipisahkan. Apalagi yang kita akan bicarakan ini adalah sudah ke data transaksionalnya, data yang kemudian akan banyak dipertukarkan, gitu kan ya, yang jadi core-nya. Nah,
Oke, itu saya akan lebih mengejar dulu yang core, sisanya nanti melengkapi ya. Nah, ini kita akan bikin table untuk data yang tadi. Saya akan berikan nama nanti namanya table crawl ya, crawl table. Nah, dalam satu table crawl ini akan terdiri dari sekian banyak kolom kan ya. Nah, ada kolom dan ada baris kan gitu ya. Nah, gitu loh. Jadi yang tadi saya ekstraksi dari data raw itu adalah kebutuhannya untuk mengetahui nanti berapa kolom yang harus saya buat dan bertipe apa, karena penting. Paham ya? Jadi ibaratnya satu kotakan ini, ya, ganti warna. Satu kotak ini, nah ini ya, satu kotak ini adalah satu field. Oke, kita namai ini field atau atribut entitas. Oke. Nah, field dan atribut entitas ini penting untuk kita definisikan. Makanya tadi saya menyebutkan ya di sini. Kita butuh nih ada created text name. Nah, ini adalah ngomongin atribut name-nya, ini namanya. Kemudian atribut data type-nya itu yang sebelah kanan. Dan khusus nanti untuk string ini kita harus definisiin berapa panjang datanya. Nah, satu lagi sebetulnya bahwa setiap baris data ini harus punya keunikan dibandingkan yang lain. Makanya paling tidak harus ada satu buah field lagi, yaitu namanya ID. Dan ini harus bersifat unik. Ini biasanya angka, ya kan ya, harus unik. Dan kemudian dia didefinisikan sebagai kunci utama, primary key. Jadi tidak ada istilah ketukar data, datanya terbalik, dan lain sebagainya, nggak ada. Karena setiap baris data itu memiliki identitas sendiri-sendiri yang sifatnya tidak yang sifatnya unik ya. Jadi ini saya berikan sebagai identitas baris data gitu ya. Nah, karena sifatnya demikian, maka yang ini baiknya kita serahin ke database untuk mengenerate angkanya. Makanya nanti kita berikan atribut auto increment. Biarkan dia yang menambahkan sendiri. Gitu ya. Oke, sudah kebayang ya filosofi pekerjaannya. Jadi kita akan udah ngebuat database gitu ya. Database-nya udah kita buat, kita akan bikin table namanya table crawl. Di dalamnya ada sejumlah kolom. Sip, benar-benar bisa diikuti ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai ngebikin si tabelnya. Nah ini dia udah disuguhkan ya, kita udah masuk ke DB Data Science. Kita akan bikin table, ini table ya, buat table. Table crawl, crawl tuh crawling ya, atau data crawl. Data crawl. Nah ini dia akan langsung nanya berapa kolom, itu berarti berapa field yang mau kita buat. Kita lihat ke sini kan. Nah itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke kan, ada 7. Oke, sementara 7 dulu. Nah kok sementara, emang bisa ditambah di belakang? Bisa. Nah sementara kita siapkan dulu 7 kolom. Oke, tak kecil 0 lagi. Nah ini dia. Dia langsung nyiapin ada 7 baris di dalam page pembuatan table. Di sini satu barisnya bukan menunjukin data, tapi menunjukkan kolom apa yang mau dibuat. Karena satu kolom itu juga punya banyak informasi sebetulnya. Nah tadi kita akan bikin ID bertipe integer dan dia akan menjadi primary key. Maka saya akan kondisikan dia sebagai primary. Nah primary itu didefinisikan di kolom index ada primary. Nah, kalau primary otomatis dia unik ya. Otomatis dia dibikin unik. Oke. Tak kirim. Kemudian tak bikin dia jadi AI. AI ini adalah auto increment. Artinya tak ngisi pun ora-apa-apa karena dia yang akan nambahin, si MySQL-nya akan nambahin. Yang penting kita masukin data, ID-nya ditambahin otomatis ya. Oke, beres. ID berikutnya adalah kita butuh created tak copy add aja ya. Created
text name, dan seterusnya. Nah, sebetulnya ada cara lain untuk bikin table ini, yaitu lewat script. Nah, sementara kita pakai GUI dulu aja ya. Oke, created at ini kita akan gunakan date ya. Kita akan gunakan date. Kemudian tadi kita punya text name, screen name, location. Oke, text name, screen name. Nah, mungkin harus saya copy yang ini ya. Text name, screen name. Text dulu. Name. Nah, screen name saya copy paste. Kemudian location nama expanded URL. Location bisa ketik. Location dan expanded URL. Yes. Oke. Nah, sekarang ngomongin tipe datanya. Yang teks itu jadi varchar. Varchar, kita kasih angka 300. Karena tadi kan ini judul ya. Name ini adalah si pemilik akunnya. Varchar, biasanya kalau untuk itu 75 kalau saya untuk nama-nama itu. Nah, apa efeknya kalau kemudian datanya lebih panjang daripada yang kita definisikan? Biasanya akan muncul error. Errornya dari sisi database yang dia akan bilang data ini kebesaran. Ditolak langsung. Itu adalah sistem pengamanan ya. Oke, location-nya tak kasih 75 dulu. Ini memang cukup menarik karena kita nggak tahu gitu ya. Apakah memang cukup 300 untuk judul? Untuk expanded URL juga saya akan bikin 300. Apakah ini cukup? Nah, sementara ya kita bilang cukup dulu aja. Toh nanti berikutnya kita akan lihat kalau ada error berarti kita naikin lagi. Gitu kan. Yang jelas yang diambil besar di awal karena akan makan ruang di sisi storage-nya kita. Oke, sudah. Nah, untuk yang lainnya tidak perlu diisi ya. Karena yang paling penting itu primary key, kemudian yang varchar, yaitu dari aspek panjang datanya. Oke, kalau sudah tinggal disimpan. Nah, gitu kan ya. Oke, nah ini dia datanya sudah ready. Dan kalau kita ingin melihat tabel ini mengandung berapa baris itu, tinggal masuk ke tab jelajah. Nah, ini kalau kosong adalah seperti ini. Kita bisa coba iseng mengisi datanya, tambahkan. ID ini kita biarin kosong ya, perhatikan. Ditambahkan ini berarti menambah satu atau lebih baris. Nah, yang sifatnya datetime dia akan langsung memberikan UI untuk bisa memilih tanggal. Kita ambil tanggal hari ini. Lihat strukturnya ya. Tahun, bulan, tanggal. 2 digitan ya. Oke, teksnya kita uji coba dari yang tadi aja. Kita coba masukkan manual. Yang ini ya. Kita ambil data teks yang tadi. Ini dia. Teksnya berarti setelah titik 2 ini. Sampai ketemu sampai sini ya. Kalian kita ngecek cukup nggak ya data yang kita panjang data yang tadi kita definisikan. Kemudian name-nya kita ambil tadi ada name. Nah, ini dia. Name-nya Sangkute. Screen name-nya Sangkute 3. Oke, kemudian location. Kita cek dia punya location nggak. Oh, ternyata location nggak selalu ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, berarti itulah keunikannya bermain dengan dunia analisa seperti ini. Oke, kita cek tadi URL-nya itu di expanded URL. Nah, tadi ini ya. Oke, kita cek. Oke, datanya bisa lebih dari 1. Kalau kurang bisa ditambah lagi berapa baris gitu ya, terserah. Nah, kita cukup segini, kita cek kirim. Oh, masuk ternyata. Baik ya. Nah, ini adalah satu tab SQL yang menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya tadi kita inputkan itu bisa dimasukkan dengan menggunakan script. Nah, ini scriptnya kita akan simpan. Karena kalau nanti datanya cukup banyak, itu lebih mudah pakai script. Ini saya simpan untuk menunjukkan belajar tentang scriptnya SQL. Oke, kita lihat hasilnya.
Dijelajah. Nah, ini dia. Datanya sudah masuk ya. Oke, datanya sudah masuk, ada di sini. Oke ya. Oke, nah ini dia perhatikan yang ID-nya ya. ID-nya ini dia sudah muncul otomatis, dia tambahin nilai 1. Gitu ya. Nah, untuk satu baris ini memungkinkan buat kita untuk ubah datanya. Bisa dengan cara klik pensil ini atau di double klik juga bisa. Tapi jelas nggak akan kita rubah ya. Atau dihapus per baris, cukup diklik hapus. Gitu. Oke. Nah, baik. Nah, untuk sesi ini kita cukupkan sampai sini. Berikutnya saya akan buka sesi lagi langsung untuk menyiapkan kemampuan teman-teman di aspek query-nya. Nah, nanti kita akan tambahin dulu data, kemudian kita akan belajar tentang query. Jadi modal kita 2 itu, yang mudah-mudahan dari situ cukup buat kita masuk ke aspek di bagian front end nanti ya. Oke, saya tutup dulu obrolan kita di sesi pertama. Kita sambung lagi di sesi kedua. Terima kasih. Sebentar lagi linknya saya akan kirimkan ke rekan-rekan sekalian. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.